Hai guys, seperti biasa di video kali ini gua akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. So, nggak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Berita pertama yang ingin gua bahas adalah berita yang menurut gua akan membuat bahagia banyak sekali K-popers, utamanya para Wanable fansnya Wanawan. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pancave di Instagram yang berjudul Sudah resmi, Mnet konfirmasi Wanawan reuni di upacara penghargaan Mama 2021. Nih isi beritanya guys, pihak Mama 2021 mengatakan Wanawan yang membantu mempromosikan K-pop ke dunia dengan membuat berbagai rekor musik dalam dan luar negeri selama masa promosi, dan kru Street Woman Fighter karakter utama K-Dance yang telah memainkan peran besar dalam mempromosikan K-pop di seluruh dunia akan tampil pada bulan Desember. Kami baru-baru ini mengkonfirmasi partisipasi mereka di Mama pada tanggal 11 katanya. Sementara itu 2021 Mama yang akan disiarkan secara langsung di seluruh dunia mulai pukul 18 waktu Korea pada 11 Desember menjadi topik hangat dengan menunjuk perwakilan musisi Lee Hyori yang berbagi sejarah dan masa kini K-pop sebagai MC wanita pertama dalam sejarah Mama. Mama 2021 didasarkan kepada konsep Make Some Noise yang menggunakan bahasa K-pop untuk melampaui batasan nasional, etnis, dan generasi, saling menghormati nilai-nilai satu sama lain tanpa prasangka dan memungkinkan dunia untuk mengalami kekuatan dahsyat dari musik menjadi satu. Kami berencana untuk menyajikan acara tersebut. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Yap, beberapa waktu yang lalu sudah ada isu bahwa Mnet dan CJ berusaha untuk menyatukan lagi anggota Wanawan untuk bisa tampil di Mama 2021 ini. Dan sekarang telah resmi hal tersebut diumumkan. Yap, Wanawan memang akan segera tampil di Mama 2021. Confirm, catat, confirm. Gue yakin bahkan banyak banget Wanable yang nangis nanti nontonnya karena udah kangen banget ngelihat mereka satu panggung. Cuman tetap tidak lengkap semua ternyata. Ada satu member yang tidak bisa ikut, yaitu Quan Lin yang sekarang berada di Cina. Jadi dia tidak ikut reuni gitu. Jadi yang akan ikut hanya 10 orang. Tapi menurut gue itu udah berita yang sangat baik tentunya kan. So tentunya ini adalah berita yang harus kita syukuri, dan mari kita tunggu akan seperti apa, akan sespektakuler apa penampilan Wanawan di Mama 2021. Tapi jujur yang bikin gua penasaran sekarang adalah apakah project reuni ini hanya akan sebatas penampilan spesial di Mama. Apakah akan ada project lanjutan berupa promosi seperti dulu lagi gitu. Cuman kan masalahnya memang masing-masing anggota Wanawan ini udah punya grup masing-masing. Bahkan kayak Minhyun udah balik ke grup lamanya dia, West, ke grup sebelum dia debut sama Wanawan gitu. Dan kalau misalnya anggota-anggota Wanawan ini balik lagi ke Wanawan, berarti kan harus ada grup lama mereka yang dikorbankan gitu. Jadi ini yang ntar akan bikin bingung. Sekali lagi gue mendoakan yang terbaik aja ke depannya akan seperti apa, dan gue sangat penasaran memang akan seperti apa kelanjutan dari project ini. Bahkan gue berharap kalau bisa bukan cuma Wanawan tapi IOI, IZ*ONE, dan juga X1 kalau bisa, karena X1 inget banget bubar bahkan sebelum benar-benar bisa berpromosi secara aktif gitu. Jadi ini adalah berita yang menurut gue adalah berita baik. Semoga akan jadi berita baik yang bertambah baik lagi di kedepannya dengan ada grup-grup lain dari seri Produce ini yang direunikan. Amin. Berita selanjutnya yang ingin gue bahas datang dari the biggest boy band in the world, BTS, dan juga girl group rookie favorit gue saat ini. Siapa lagi kalau bukan aespa. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pancave di Instagram lagi yang berjudul BTS raih penghargaan terbanyak dari artis lain di 2021 MTV EMA plus aespa menang Best Korean Act. Nih isi beritanya guys, pada 14 November waktu setempat MTV mengadakan European Music Awards tahunan yang berlangsung di Budapest tahun ini. BTS adalah pemenang terbesar malam itu, memenangkan keempat penghargaan di mana mereka dinominasikan dan meraih piala terbanyak dari artis manapun tahun ini. BTS memenangkan Best Group, Best Pop, dan The Biggest Fan, serta penghargaan baru untuk Best K-pop di mana Lisa Blackpink, Monsta X, NCT 127, Rosé Blackpink, dan
dan Twice juga dinominasikan. BTS bergabung bersama penyanyi penulis lagu Inggris Ed Sheeran sebagai pemenang penghargaan terbanyak MTV European Music Awards 2021. Dengan ini juga BTS memperpanjang rekor mereka sebagai grup yang paling banyak mendapat penghargaan dalam sejarah MTV European Music Awards dengan total 14 penghargaan yang telah mereka menangkan. Grup atau band dengan penghargaan terbanyak di MTV European Music Awards adalah yang pertama BTS dengan 14 penghargaan, yang kedua Linkin Park dengan 10 penghargaan, dan yang ketiga One Direction dengan 10 penghargaan. Sementara itu aespa membawa pulang penghargaan Best Korean Act setelah dinominasikan bersama Gravity, Stacey, Weekly, dan Way. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Yap, lagi-lagi BTS menuai prestasi. Yap, kayaknya kalau berita BTS pasti ujung-ujungnya prestasi. Terus kali ini mereka memenangkan penghargaan terbanyak di MTV European Music Awards 2021 atau MTV EMA tahun ini. Dengan memenangkan 4 penghargaan tadi, ada Best Group. Bayangin Best Group di mana mereka nominasinya sama grup-grup luar, Best Pop tadi. Terus mereka juga Best K-pop. Yang lucu ya, sekarang tuh ada Best K-pop, ada Best Korean Act gitu. Sekuat itu dominasi K-pop, dominasi Korea, sampai akhirnya MTV European Music Award bikin itu gitu, Best Korean Act, Best K-pop gitu. Udah ada Best K-pop, Best Korean Act, apa bedanya kan sama-sama dari Korea gitu, yang didominasikan sama-sama artis K-pop gitu. Dan aespa menang Best Korean Act-nya gitu. Dan di sini BTS mengukuhkan diri sebagai grup yang mendapat penghargaan terbanyak di MTV EMA ini sepanjang masa, mengalahkan Linkin Park dan One Direction, dua grup legendaris juga. Memang gak ada lawan dah BTS sekarang gitu. Dan masih belum menunjukkan tanda-tanda kalau mereka akan menurun performanya. Mereka masih akan terus bersama sampai seenggaknya akhir tahun 2023, dan gua nggak tahu akan seperti apa lagi prestasi-prestasi yang akan dimenangkan oleh BTS gitu. Dan aespa juga sebagai girl group rookie favorit gua kembali menuai prestasi, dapat Best Korean Act di sini. Belum setahun debut, mereka sudah mendapatkan itu. Mari kita lihat akan seperti apa jejak rekamnya aespa selaku girl group pertama, bukan girl group pertama, grup pertama Gen 4 yang berhasil meraih perfect kill, yang berhasil peringkat 1 di Melon gitu. aespa sudah membuka jalan Gen 4 untuk dapat recognize yang besar, entah itu dari publik Korea maupun publik internasional. Gua sangat penasaran ke depannya aespa akan seperti apa. Sekali lagi gua mengucapkan selamat kepada BTS dan aespa. Gua juga mengucapkan selamat kepada ARMY dan MAI, dan juga gua mengucapkan selamat kepada semua artis K-pop yang dinominasikan di sini. Ada Lisa, ada Rose, Blackpink, NCT 127, Monsta X, ada Twice, ada Stacey, Gravity, Weekly, dan Way. Walaupun belum bisa menang, tapi dinominasikan aja menurut gua adalah sebuah kebanggaan, karena susah banget buat masuk nominasi utamanya, nominasi di luar Korea. Ini kan nominasi internasional, nominasi European, ya, nominasi Eropa gitu, musik awards-nya Eropa gitu. Jadi sekali lagi selamat kepada para pemenang dan selamat kepada para yang dinominasikan. Selamat juga kepada fans-fansnya. Ini adalah perayaan bagi K-pop. Sekali lagi K-pop semoga bisa bersatu ke depannya, semoga tidak terpecah belah, karena ya buat gua K-pop is fun. Sekali lagi selalu gue sebut K-pop is fun. Mari kita buat K-pop jadi menyenangkan. Berita selanjutnya yang ingin gue bahas adalah berita yang menurut gue akan sangat membuat bahagia para NCTzen, karena NCT sebagai sebuah kesatuan mengeluarkan begitu banyak berita bagus. Mari kita cek satu-satu beritanya. Berita pertama tentunya adalah secara mengejutkan Project NCT 2021 dikonfirmasi akan comeback bulan depan bertajuk Universe. Jadi itulah beritanya guys. Gue yakin NCTzen seneng banget dengar berita ini. Baru setahun yang lalu, tahun 2020, NCT 2020 keluar dengan menggabungkan seluruh member NCT yang sekarang ada. Kalau gue nggak salah 23 orang comeback secara bersamaan di satu lagu Resonance tahun lalu gitu. Dan sekarang ternyata project besar kembali datang dengan NCT 2021 Universe yang sudah dikonfirmasi oleh SM ini. Gak berhenti di sana, ada berita bahagia lagi yang gua kutip dari portal berita Kopamax di Instagram yang berjudul SM Entertainment siap debutkan unit baru di bawah nama NCT.
Nih isi beritanya guys, hari ini 15 November dilansir dari Sport Chosun SM Entertainment dikabarkan akan mendebutkan grup baru di bawah nama NCT pada tahun 2022. Dengan pertumbuhan yang luar biasa, NCT telah terlahir kembali sebagai salah satu pilar pendukung SM. NCT Dream meraih triple million seller dengan menjual lebih dari 2 juta kopi album full length pertamanya yang dirilis pada bulan Mei dan lebih dari 1 juta kopi album repackage yang dirilis pada bulan Juni. NCT 127 juga membuktikan popularitasnya yang panas dengan membuat rekor 1 juta penjual dengan album repackage setelah double million seller dari full album ketiga mereka. Nah, jadi itulah isi beritanya. Gimana? Berita yang bagus banget kan buat para NCTzen. NCT akan comeback di bawah NCT 2021 tahun ini dengan semua anggotanya kemungkinan, dan di tahun depan tahun 2022 akan ada subunit baru di bawah bendera NCT. Ini gua belum kebayang namanya apa. Apakah NCT Hollywood seperti yang kemarin digadang-gadang oleh Lee Suman gitu, atau NCT dari kota mana lagi, atau NCT dari Thailand, Taiwan, atau NCT Indonesia. Jangan-jangan kita nggak tahu akan seperti apa. Yang jelas anggota NCT memang akan bertambah lagi, dan gua nggak kaget. Dulu udah pernah gua bahas sama temen gua di video gua sebelumnya bahwa memang NCT ini konsepnya adalah unlimited atau tak terbatas, jadi anggotanya memang akan terus bertambah. Jadi gua udah nggak kaget nih sekarang gitu, dan gua sangat menunggu akan seperti apa lagi bentukan dari subunit baru NCT. Apakah akan punya genre yang berbeda dengan NCT yang lain gitu, dan belum lagi NCT U akan selalu ada dan akan selalu menggabungkan anggota-anggota NCT dari subunit-subunit tetapnya mereka gitu. Jadi gue sangat penasaran akan seperti apa member terbaru dari NCT. Tapi guys, bukan itu aja berita baik dari NCT. Masih ada satu lagi. Ini gua kutip dari portal berita K-Vibes di Instagram yang berjudul "Siap gelar tur dunia, NCT 127 jadi artis pertama yang akan tampil di Gojok Skydome pasca pandemi." Nih isi beritanya, pada 15 November NCT 127 secara resmi mengumumkan bahwa mereka akan memulai tur dunia yang telah lama ditunggu-tunggu dengan konser di Seoul bulan depan yang berjudul NCT 127 Second Tour Neo City Seoul The Link. Grup ini akan tampil selama 3 malam dari 17 hingga 19 Desember, menjadikan mereka artis pertama dalam 1 tahun 11 bulan yang mengadakan konser di Gojok Skydome Seoul setelah dimulainya pandemi COVID-19. Bagi penggemar di luar negeri yang tidak dapat menghadiri konser NCT 127 di Seoul, malam terakhir konser 19 Desember akan disiarkan secara langsung melalui Never's Beyond Live. Meskipun SM Entertainment belum mengungkapkan tanggal dan detail yang tepat, agensi telah mengkonfirmasi bahwa NCT 127 akan segera memulai tur dunia yang akan membawa mereka ke berbagai kota besar di seluruh dunia. Tahun lalu NCT 127 terpaksa menunda tur dunia mereka Neo City The Worlds tanpa batas menyusul waktu merebaknya COVID-19. See guys, udah NCT 2021 akan comeback, akan nambah subunit, dan NCT 127 dipastikan akan tur dunia lagi. Ya, gue lihat udah ada beberapa grup yang mau mulai tur dunia lagi. Ada Twice, ada ATEEZ, kemarin BTS juga udah mulai tur di Amerika gitu. Ada beberapa grup yang sudah menyiapkan ancang-ancang untuk segera memulai tur offline. Yang sangat gua sayangkan adalah nama Jakarta belum masuk di berbagai rangkaian tur grup-grup tersebut gitu. Rata-rata mereka masih ke Eropa sama ke Amerika gitu. Indonesia belum, mungkin mereka belum percaya sama pengenanganan COVID di sini atau gimana, gua nggak ngerti, atau takut nunggu atau karantinanya kelamaan, nggak ngerti lah gua. Intinya ini berita baik buat gua, berita yang cukup menyenangkan. Karena apa? Dengan udah mulai ada tour lagi, maka kemungkinan besar K-pop iklimnya akan balik lagi. Kita akan ngelihat konser-konser lagi gitu. Tinggal menunggu waktu di Indonesia yang sedihnya memang belum tahu kapan bisa di Indonesia. Kemarin udah ada berita beberapa promoturnya konser-konser K-pop sudah mulai memikirkan untuk konser K-pop di tahun 2022. Jadi gua sangat amat sangat amat berharap bisa balik lagi konser. Semoga semoga COVID cepet bisa benar-benar tertangani. For your information aja, kemarin gue sempat nanya di Instagram gue nanya ke followers gue, apakah di daerah kalian sudah tidak ada berita COVID atau tetangga yang kena COVID? Ternyata
masih ada 10% guys dari yang voting masih ada 10% yang mana di lingkungannya masih ada orang-orang yang terkena COVID ternyata gitu. Kalau gue pribadi jujur waktu 2 bulan 3 bulan yang lalu tuh di daerah gue tuh zona merah semua, di mana-mana kena COVID. Tetangga gue di RT gue aja yang kena COVID banyak banget gitu, ganti-gantian termasuk keluarga gue. Tapi sekarang satu perumahan, satu RW bahkan nggak ada lagi berita COVID gitu. Gue bahkan udah nggak denger ada, sini masih COVID, sini udah nggak ada gitu di daerah gue gitu. Makanya gue ngerasa, wah COVID turun banget gitu. Dan gue berharap di Indonesia sebagai negara juga bisa segera hilang lah ini COVID. Jangan sampai varian baru amit-amit datang ke Indonesia, karena beritanya udah ada varian-varian baru tuh di negara-negara lain gitu. Tapi yang lucu kayak Amerika. Di Amerika tuh varian barunya banyak, tapi orang-orang Korea, orang-orang dari luar negeri berani tur di Amerika gitu. Tapi di Indonesia yang nggak ada varian baru masih pada takut. Nggak ngerti lah gue sama jalan pikirnya. Tapi sekali lagi, dengan berita mulai turnya beberapa grup ini adalah berita yang menyenangkan untuk NCT 127. Untuk NCTzen, siapkan budget kalian. Kalau kalian punya uang, silahkan pergi ke negara-negara Eropa atau negara-negara Amerika untuk menonton mereka, termasuk fans dari grup-grup K-pop yang akan segera memulai turnya. Yang nggak punya duit, mari kita tunggu di Indonesia. Nabung dulu, mumpung kita belum tahu kapan mereka akan datang. Nabung dulu, masih ada waktu nih untuk nabung untuk menonton mereka secara langsung. Oke? So guys, segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini, silahkan like dan share ke teman-teman K-popers sekalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue.